Hey guys, what's up? Kembali lagi di channel gue. Dan ya, oke guys, jadi pada video kali ini ya kan Pak, gue bakal ngebahas nih kan Pak, berita yang baru-baru itu lagi viral banget ya kan Pak. Di mana sebelumnya tuh dulu tuh pernah beredar di mana katanya tuh Jakarta akan tenggelam ya kan Pak. Itu dulu banget, 2 tahun yang lalu malah kalau ada ya kan. Dan sekarang 2020 tuh ada lagi berita ini Pak, dan bilang itu tuh tahun 2050 Jakarta akan tenggelam ya kan Pak. Gue sih nggak percaya ya kan Pak, mas gue tuh, tapi gimana ya dibilang nggak percaya, tapi udah ada beberapa tempat yang mengalami penurunan ya kan Pak. Makanya pada video kali ini gue bakal ngebahas ya kan Pak, ini lagi bener-bener lagi trending banget ya kan Pak, tentang Jakarta bakal tenggelam 2050, segini tahun lagi bakal tenggelam, dan masih banyak lainnya ya kan Pak. Sudah sejak lama beredar isu mengenai akan tenggelamnya kota Jakarta. Dari banyak spekulasi yang menyebar, tahun 2050 disebut-sebut merupakan tahun pasti ibu kota negara Republik Indonesia ini akan tenggelam akibat dari penurunan tanah konstan yang terjadi tiap tahun. Oh, aku baru tahu nih kan Pak. Jadi mengapa tahun 2050 bisa dipastikan bahwa Jakarta akan tenggelam? Karena apa tuh mengalami penurunan tanah konstan yang setiap tahunnya ya kan Pak. Aduh gimana ya Pak ya, gue maksudnya tuh kalau Jakarta tenggelam ya kita mau tinggal di mana lagi ya kan Pak. Dampak yang ditimbulkan akan sangat besar bagi penghuni Jakarta maupun Besar Indonesia secara umum jika benar hal itu terjadi. Oh ya, ini banyak banget nih kan Pak foto-foto yang Monas bakalan tenggelam segala macem. Nih gue kasih tahu nih kan Pak, ini tuh foto editan ya, jadi bukan beneran Jakarta Monas tuh bakalan tenggelam. Ini tuh editan anjir. Bahkan dari tahun lalu juga belum ada ya kan Pak banjir yang sampai setinggi itu ya kan Pak. Ya mungkin bagi kalian editor-editor pasti bakalan tahu, tapi kan gak semua, beberapa orang tahu ya kan Pak, karena itu editannya tuh kayak asli ya kan Pak. Makanya di sini gue ngasih tahu ya kan Pak. Imbas pada negara Indonesia sendiri disebabkan karena Jakarta merupakan ibu kota negara sekaligus kota ekonomi utama di Indonesia. Selain akan mengalami kelumpuhan kepemerintahan, Indonesia juga akan mengalami kelumpuhan ekonomi. Beruntung ibu kota negara direncanakan akan pindah ke Kalimantan, sehingga beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat tenggelamnya kota Jakarta dapat berkurang. Nah ini nih Pak yang gue menjadi bingung ya Pak, kenapa sih kok Jakarta dipindahin ke Kalimantan ya? Ibu kotanya ya kan Pak, ibu kota Indonesia tuh kenapa sih anjir dipindahin ke Kalimantan ya kan Pak? Kalau ibu kotanya dipindahin ke Kalimantan, terus gimana dengan rakyat yang di Jakarta ya kan Pak? Misalnya benar-benar akan terjadi tenggelam, terus gimana gitu? Pasti banyak makan korban dan banyak kerugian ya kan Pak? Ya kenapa nggak dibikin lah kemajuan-kemajuan yang gimana caranya biar nggak jadi tenggelam ya kan Pak? Secara umum, penurunan tanah terjadi akibat adanya beban berlebih yang diterima tanah sehingga tanah tidak mampu lagi menahannya, lalu kemudian terjadi penurunan. Oh, ini gue tadi lihat di gambarannya aja nih kan Pak, Jakarta Utara sama Jakarta Selatan tuh lebih turunan Jakarta Utara ya kan Pak. Dalam kasus kota Jakarta, menurut Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, penurunan tanah atau land subsidence diakibatkan oleh beberapa hal. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat membuat kota Jakarta tenggelam yang dirangkum dari berbagai sumber. Sebagai salah satu kota metropolitan di negara ini, kota Jakarta dihuni oleh banyak sekali bangunan-bangunan tinggi nan megah. Akan tetapi, bangunan-bangunan itu justru dapat membawa petaka bagi penghuni kota Jakarta. Pasalnya, beban yang ditimbulkan oleh gedung-gedung tersebut saat ini telah mencapai atau bahkan melebihi dari daya dukung tanah yang ada. Waduh, bahaya. Dengan demikian, terjadi penurunan tanah konstan di kota Jakarta setiap tahunnya. Masifnya penggunaan air tanah yang berlebihan. Dengan banyaknya masyarakat yang mencoba mengadu nasib di kota Jakarta, membuat banyak bangunan dibangun untuk menampung mereka semua. Bangunan-bangunan itu kemudian membuat banyak sekali sumur bor air tanah. Penggunaan air tanah yang berlebihan justru menciptakan banyak sekali rongga di dalam tanah. Nah,
Makanya nih kan Pak, banyak banget poster-poster yang bilang hemat air karena air segala macam bla bla bla. Karena yang kalau kalian gak hemat air tuh bakal seperti ini ya kan Pak, dampaknya tuh bakalan kayak gini. Makanya lu jangan boros-boros air ya kan Pak, kalau nggak mau tenggelam ya kan Pak. Oke, mungkin video untuk hari ini cuma segitu aja dan video ini kan berakhir.